Bumbu masakan ditambah tomat, tomat ditanam di hari Jumat. Mari biasakan hidup hemat, gunakan uang dengan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share video budgeting lagi ke teman-teman semuanya. Mohon maaf banget ya video budgetingnya agak telat. Kemarin tuh udah lumayan banyak yang nanyain kapan video budgetingnya tayang. Terus juga ada yang bilang, "Bun, ditunggu ya video budgetingnya." Mohon maaf ya teman-teman, baru aku upload sekarang karena ada beberapa keterbatasan gitu ya, keterbatasan waktu buat ngedit. Nah, sebelum aku lanjut ke budgeting bulan Mei, di sini aku mau liatin dulu isi dompet pintar aku yang udah benar-benar kosong. Sebenarnya gitu ya, kalau misalnya aku itu budgetingnya itu di tanggal 25 kemarin terus aku stop gitu ngambil uang ini tuh masih ada sisa sedikit teman-teman. Cuman karena kemarin itu memang ada sisanya, tapi aku memutuskan untuk aku ambil semuanya buat tambah-tambahan uang uang perjalanan mudik lah gitu teman-teman. Aku nggak ingat sih teman-teman kemarin tuh berapa gitu ya totalnya, padahal aku tuh udah hitung tapi aku tuh lupa gitu. Tapi memang ada sisanya gitu ya, tapi karena udah aku pakai buat kebutuhan aku, ya udah di sini tuh kosong ya teman-teman untuk untuk isi dompet pintar aku. Tapi nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya nih ya kita budgeting terus belum ada sisanya, nggak apa-apa, karena keberhasilan dari sebuah budgeting itu bukan dilihat dari betapa banyak sisanya, tapi dilihat bagaimana apa yang kita budgeting itu benar-benar bisa cukup gitu ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke, di sini kita lanjut ke budgeting untuk bulan Mei ya teman-teman. Aku tuh seneng banget masih bisa untuk budgeting secara bulanan karena alhamdulillah ya teman-teman bulan ini tuh aku masih bisa budgeting bulanan dikarenakan Pak suami tuh masih ada terima uang dari tempat kerjanya gitu ya. Nggak banyak sih teman-teman, cuman itu tuh udah langsung dipotong sama Pak suami buat buat ditabung sedikit terus juga buat diambil buat servis motor karena motor kami tuh lagi di bengkel saat ini teman-teman dan kemungkinan biayanya itu sekitar 800 sampai 1 juta. Oke teman-teman, ini tuh aku dikasih sama Pak suami bulan ini tuh 2.700.000 dan aku tuh ada uang 800 buat bayar cicilan gitu ya teman-teman. Jadi bulan kemarin tuh aku sengaja udah wanti-wanti teman-teman untuk uang cicilan gitu ya. Takutnya kalau nggak kayak gitu nanti kebablasan kepake semuanya dan malah cicilan aku pening gitu ya atau pusing mikirinnya. Makanya kemarin aku sisain di ATM itu gitu ya, aku siapin lah gitu teman-teman buat bayar cicilan. Makanya bulan ini aku gabungin aja 2.700.000 yang dikasih Pak Su sama 800 yaitu 3.500.000. Alhamdulillah ya teman-teman, pokoknya aku tuh berharap ke depannya masih bisa budgeting secara bulanan ya. Nah, teman-teman untuk pos kewajiban di sini tuh aku masih sama ya, yaitu cicilan 800.000, warisan 70.000 dan listrik 200.000 ya. Nah, teman-teman berhubung di sini tuh aku budgetingnya secara bulanan. Jadi kalau misalnya Pak suami itu udah mulai kerja, uangnya itu bakalan aku simpen dan aku tabung semuanya. Jadi nanti di awal bulan depan itu baru aku bongkar dan baru aku hitung gitu ya dan baru aku budgeting. Jadi kayak gitu ya teman-teman cara aku gimana caranya biar tetap bisa budgetin bulanan walaupun penghasilan Pak suami itu sekarang harian. Jadi sekarang itu kalau misalnya Pak suami kerja gitu ya, terus dia terima upah itu bakalan aku simpen uangnya di tempat terpisah gitu ya. Nanti baru deh di akhir bulan atau di awal bulan bakalan aku bongkar teman-teman, baru aku budgeting aku buatin anggarannya gitu ya. Nah, teman-teman, lanjut ya. Di sini aku ke pos kebutuhan. Jadi di sini ada beras 130.000. Di sini tuh ada beberapa pos yang akan lumayan berubah ya, teman-teman, untuk nominalnya ya. Jadi sini untuk beras 130.000 itu untuk 10 kilo beras karena aku tuh masih ada beras di rumah. Terus juga kemarin tuh sempat ada bawa beras sedikit dari kampung. Jadi insya Allah cukup ya. Susu anak aku budgetkan 230.000 karena kemarin itu tuh pas aku nyampe di rumah itu masih ada sisa susu anak-anak dari bulan lalu 1 kotak dan baru beberapa hari dibuka gitu ya. Jadi aku rasa kayak 230 itu insya Allah cukup. Dan untuk diapers anak-anak masih sama 120, gas juga masih sama 25. Untuk kuota di situ aku budgetin 200.000 itu untuk kuotaku sama Pak suami ya. Jadi kuota Pak suami itu biasanya sekitar 80.000 dan sisanya buat kuota aku. Kalau misalnya kalian bilang 120.000 cukup Bun, jawabannya enggak ya teman-teman, tapi itu nanti bakalan aku tambahin pakai uang aku sendiri gitu ya. Karena memang di ATM aku tuh masih ada sedikit sisa gaji aku ya teman-teman. Jadi kemarin tuh nggak sempat yang kandas total banget, masih ada lah aku sisain sedikit gitu.
Oke, di sini lanjut untuk bensinnya Pak suami 150.000 dan juga belanja bulanan 200.000. Lanjut di sini belanja mingguan. Nah, belanja mingguan ini nih teman-teman yang berbeda ya. Jadi setelah aku hitung-hitung, di sini tuh aku bakalan belanja itu sampai 5 kali ya. Karena aku kan udah memutuskan untuk budgeting itu nanti di awal bulan ya teman-teman. Jadi di sini per minggunya juga aku tambahin budgetnya teman-teman. Biasanya kan 150, jadi sekarang itu aku tambahin jadi 175 karena kan Pak suami itu selalu bawa bekal teman-teman dan makannya juga lebih sering di rumah ya. Jadi otomatis aku masak itu lebih banyak dari sebelum-sebelumnya gitu. Aku udah coba sih sebelumnya itu 150.000, cuman kadang itu tuh suka cepet banget habisnya gitu. Jadi aku tambahin budgetnya jadi 175 per minggu ya teman-teman. Ya semogalah ini tuh cukup ya teman-teman dan kalau bisa mah masih ada sisanya. Oke, untuk totalnya ini tuh ada 1.930.000. Oke, setelah beres untuk nulis pos kebutuhan, lanjut di sini tuh aku bikin untuk dana lain-lain. Di sini dana lain-lain ada buat nebang sawit 100.000 ya teman-teman. Jadi kami itu kan rencananya mau renovasi gitu ya. Dan sebelum renovasi pengen itu sawit yang di dekat rumah itu ditebang teman-teman. Jadi aku siapin aja budgetnya 100.000. Siapa tahu nanti dadakan sawitnya itu ditebang gitu. Terus juga untuk kesenangan, kesenangan ini apa? Yaitu jajan buat anak-anak ya teman-teman 250 dan juga di sini aku siapin juga dana jaga-jaga gitu ya. Kalau misalnya ada pos-pos tertentu yang memang budgetnya kurang aku bakalan ambil dari sini yaitu 150.000 ya aku anggarkan. Oke, di sini aku totalin dulu untuk budgetnya ini tuh ada 500.000. Nah, teman-teman buat kalian yang pengen, yang pengen cari referensi ini tuh boleh banget buat kalian screenshot, terus nanti mana yang pengen kalian ubah, boleh kalian ubah gitu ya teman-teman, pokoknya disesuaikan aja. Oke, setelah selesai aku bikin untuk, anggarannya, di sini aku langsung masukin aja untuk uangnya ke dalam, dompet pintar ini ya teman-teman. Jadi biar nanti tuh pas mau ngambil-ngambil itu udah enak gitu ya dan nggak bakalan salah ambil. Nah, teman-teman, untuk kalian nih ya, kalau misalnya gitu ya, kalian itu ada uang THR-nya itu yang lumayan banyak, itu jangan kalian habisin ya, teman-teman. Usahakan uangnya itu tetap ada yang ditabung gitu ya. Kayak kemarin kalau aku kan memang nggak ada ya nerima THR, makanya aku tuh nggak ada bikin anggaran buat THR ya. Walaupun aku tuh nggak ada nerima THR, tapi alhamdulillah untuk tahun ini aku tuh bersyukur banget bisa ngeluarin THR yang lumayan banyak, teman-teman. Oh ya, sedikit cerita ya teman-teman, di sini sambil aku tuh ngisi untuk dompet pintar, untuk, uang THR-nya anak-anak gitu ya, kemarin itu sempat juga ada dapat, lumayan juga di kampung ya teman-teman, dan itu tuh aku bakalan, anggarkan aja uang THR anak-anak, itu buat, tabungan aja teman-teman seluruhnya gitu ya, nggak terlalu banyak sih sekitar 400 ribuan, itu aku anggarkan aja buat tabungan, pendidikannya anak-anak. Kenapa aku tuh nggak bikinkan atau nggak beliin sesuatu atau apa gitu ya, karena anak-anak tuh belum juga ngerti teman-teman, nanti kalau misalnya mereka tuh pengen beli apa-apa, ya semogalah uang aku ada ya teman-teman dan bisa beliin keinginan mereka. Jadi uang yang mereka dapat dari THR mereka kemarin, itu bakalan aku, masukin ke, ke dalam, tabungan mereka aja gitu teman-teman, biar kayak uangnya itu lebih bermanfaat gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian nih ya yang pegang uang THR anak-anak, jangan sembarangan dipakai ya, teman-teman, karena itu adalah haknya anak-anak. Kalau misalnya kalian itu mau pinjam itu boleh-boleh aja, tapi jangan lupa untuk dicatat ya. Jangan sampai kita menzolimi anak-anak kita ya, teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya nerima uang THR anak-anak itu baru tahun ini yang paling besar ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu palingan di bawah 50.000 teman-teman. Karena memang di tempat tinggalnya aku sekarang itu tuh nggak yang terlalu heboh teman-teman dengan THR gitu ya. Beda dengan di tempat tinggal aku gitu. Kalau di tempat tinggal aku tuh kayak kalau misalnya kayak kita setiap ketemu anak kecil itu walaupun cuman kayak 5.000 ataupun cuman 2.000 itu kayak selalu dapat gitu. Jadi ya lumayan teman-teman dapatnya kemarin itu anak-anak apalagi kan mereka berdua gitu ya. Jadi dapatnya itu lumayan double. Ya walaupun memang nggak banyak-banyak teman-teman yang ngasih tapi alhamdulillah gitu ya disyukurin baru tahun ini nih anak-anak dapat THR itu lumayan gede yaitu sekitar 400 ribuan berdua gitu ya. Oke, di sini alhamdulillah nih teman-teman udah beres aku tuh masukin uangnya semua ke dalam dompet pintar ini.
Oh ya, teman-teman, untuk kalian yang saat ini tuh belum bisa budgeting, aku doakan semoga keuangan kalian tuh tetap lancar, dan buat kalian itu yang masih pengen coba-coba budgeting, ayo teman-teman, semangat dan terus berusaha buat mencoba gitu ya. Karena kalau misalnya kita itu budgeting memang nggak akan dijamin ya teman-teman, keuangan kita itu bakalan selalu bagus gitu. Pasti juga ada tetap masa kita itu boros gitu ya, tapi setidaknya kan kita berusaha untuk mengontrolnya gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Di sini tuh aku mau liatin ke kalian sedikit, tantangan menabung aku. Jadi kali ini tuh aku nggak ada ngisi karena memang nggak ada banget buat ngisinya. Nanti kalau misalnya di akhir, bulan gitu ya, ada sisanya gitu, aku bakalan isi lagi tantangan menabung aku ya. Karena beneran ini aku lagi bener-bener menyesuaikan banget keuangan aku gitu ya teman-teman, dengan, apa ya, dengan pengeluaran aku lah gitu. Jadi ini tuh ada, dana darurat teman-teman. Dana darurat ini aku tuh bikin, tantangannya itu kan 5 juta ya, dan ini tuh baru terkumpul 2 juta. Semoga dana darurat aku tuh bisa cepat terkumpul ya, jadi aku tuh bisa nabung, buat kebutuhan yang lain. Nah, kenapa aku tuh bikin dana daruratnya tuh cuma 5 juta, nggak apa-apa teman-teman, 5 juta aja dulu, kalaupun ini tuh udah tercapai aku udah ngerasa hebat banget gitu ya. Oke, di sini untuk tantangan menabung selanjutnya ini adalah tantangan menabung 1 juta, ini tuh juga udah berisi sekitar 600 ribu. Jadi tantangan menabung 1 juta ini nanti kalau misalnya goal gitu kan, kalau misalnya goal nanti aku bakalan buatkan ke, alokasi tabungan gitu teman-teman. Misalnya aku tuh punya pengen menabung untuk lebaran, jadi nanti dapat 1 juta dulu, baru aku masukin teman-teman ke tabungan lebaran. Terus nanti nabung lagi dapat 1 juta, aku tabungin lagi buat, dana kesehatan atau segala macamnya. Pokoknya gitulah, aku nggak mau yang terlalu banyak tabungan, nggak apa-apa tabungannya sedikit, tapi setidaknya itu bisa selalu terisi gitu. Terus ini juga ada tantangan menabung receh aku ya, yaitu tantangan menabung 2.000. Ini tuh nggak bisa banget di-skip, ini tuh bener-bener ngebantu banget ya teman-teman. Kemarin itu juga lumayan banyak ngebantu aku ya tantangan menabung yang 2.000-an itu buat, bantu-bantu tambah-tambah ngasih THR gitu buat ponakan-ponakan aku di kampung. Nah, ini dia nih teman-teman untuk uang THR-nya anak-anak yang dapatnya tuh lumayan banyak. Jadi ini tuh, uangnya tuh masih, apa ya, masih, baru-baru teman-teman ya. Kalau misalnya pas di kampung aku kemarin gitu ya, pada anak-anak itu pada minta THR-nya tuh gini, eee, "Kak, aku mau minta," apa katanya, "aku mau minta pitih badora," katanya teman-teman. Jadi kalau misalnya tempat kami itu ya bilangnya itu pitih badora gitu ya, alias, uang yang apa ya, kayak masih baru gini loh teman-teman gitu ya, jadi bilangnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dikasih THR itu bilangnya itu minta pitih badora. Jadi alhamdulillah ini tuh lumayan banyak, dapat uangnya itu dengan berbagai nominal ya. Aku nggak tukar-tukarin ya teman-teman, biarin aja lah dulu kayak gini gitu ya. Nanti kalau misalnya aku butuh, baru deh aku tukar-tukarin ya uang ini ke uang yang nominalnya itu lebih gede, jadi biar nggak kayak kelihatan lebih, nggak kelihatan banyak banget gitu ya, kayak nggak kelihatan, tebel banget gitu. Nah, di sini tuh aku mau, rapi-rapiin dulu sedikit uang THR anak-anak. Belum sempet banget deh teman-teman aku kemarin tuh ngerapi-rapiin uang THR-nya anak-anak gitu ya, pengen aku pisah-pisahin gitu loh nominalnya. Dan ternyata teman-teman setelah aku hitung-hitung gitu ya, uang THR anak-anak itu memang dapatnya itu 430 ribu gitu teman-teman. Wah, alhamdulillah banget ya. Karena ya di kampung gitu ya, anak-anak itu sering dapat THR, tapi sayang emaknya nggak ada yang ngasih THR teman-teman. Aku tuh di kampung nggak ada dapat THR-an ya, malahan, aku tuh pas di kampung kemarin itu tuh, kayak sama tante gitu ya, pas ngesituin dapat THR aku bilang gitu ya, untuk emaknya nggak ada gitu ya. Malah mereka tuh bilang, emaknya kan udah jadi artis gitu ya, malah gajinya itu lebih besar dari kami, katanya, "Ya Allah kayak gitu." Ya aku aminin aja lah ya teman-teman, makanya katanya nggak mungkin dikasih THR lagi katanya gitu. Ya padahal kan cuman bercanda doang ya teman-teman, apalagi kayak aku sama abang-abang aku gitu ya, sama sepupu-sepupu aku, kadang kami tuh suka bercanda-bercanda gitu ya. Namanya, kita itu kalau misalnya sama saudara ya wajar lah ya bercanda-bercanda kayak gitu. Alhamdulillah nih teman-teman uang THR anak-anak, pokoknya aku tuh seneng banget ya dapat THR anak-anak kayak gini, ya walaupun anak-anak yang nerima, tapi rasanya itu kayak seneng banget. Ini tuh bisa banget buat nambah-nambahin dana pendidikan anak-anak ya teman-teman, masya Allah terima kasih banget gitu ya atas rezekinya ini.
Oke, di sini aku simpen lagi uangnya ya teman-teman ke dalam, binder ini. Nanti kalau misalnya ada tambahannya baru aku bakal beliin emas gitu ya, biar uangnya itu tuh, nggak kepake gitu. Nah, ini adalah uang yang udah disiapkan ya teman-teman buat motor. Ini tuh, belum semua ya teman-teman, Kak. Maksudnya itu ada sebagian yang udah diambil juga dan udah diantar ke bengkelnya gitu. Jadi itu cuman sisanya aja ya, semogalah, motornya itu nggak terlalu banyak banget kenanya gitu ya. Masih dalam, sesuai dengan perkiraan gitu. Alhamdulillah teman-teman, aku tuh udah beres buat budgeting ya teman-teman. Semogalah rencana keuangan aku bisa berjalan sesuai dengan apa yang aku harapkan. Sampai ketemu lagi teman-teman di video budgeting yang selanjutnya. Mohon maaf ya jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.